I count 'em. I got no roof on my head. Up and down, up and down, up and down, up and open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami ingin memaparkan atau menjelaskan, mendeskripsikan administrasi kurikulum yang ada di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Ferry Herdiansyah, nomor induk 18010250001, dan di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Halo, nama saya Hanifunika Granatuma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 1801025299. Perkenalkan, nama saya Mardia Widianingsi dengan nomor NIM 18010252773. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu administrasi? Menurut saya, administrasi itu adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dirancang oleh pemerintah pusat yang bertujuan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti contohnya di Indonesia, kalian pernah mendengar kurikulum KTSP? Nah, KTSP itu adalah tahun 2004. Sekarang kita di Indonesia menggunakan kurikulum K13. Nah, untuk perubahan kurikulum itu tidak serentak, bertahap. Contohnya, misalnya kan kalau di Jakarta itu mereka menggunakan K13, sedangkan di desa-desa ada juga yang menggunakan KTSP dan ada juga yang menggunakan K13. Selanjutnya, di dalam administrasi kurikulum juga terdiri ada perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah itu tidak ada perencanaan kurikulum. Jadi untuk menentukan kurikulum itu pemerintahan pusat, bukan pihak sekolah. Berarti tidak berhak pihak sekolah tersebut menentukan kurikulum. Misalnya kurikulum 2013 itu bukan pihak sekolah yang menentukannya, tapi pihak pusat atau Kemendikbud. Nah, selanjutnya di dalam perencanaan itu ada tahap-tahap atau tahap perencanaan harus mencakupi beberapa hal.
yaitu yang pertama, A. Menentukan tujuan. Pada tahap perencanaan ini kita terlebih dahulu harus menentukan tujuan dari kurikulum. Selanjutnya, di dalam perencanaan itu ada 3 tahap perencanaan. Yang pertama, tahap perencanaan menentukan tujuan. Nah, di sini di mana guru harus menentukan tujuan kurikulum sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Harus itu. Dan yang kedua ada menentukan langkah dan strategi, di mana para guru harus menentukan langkah dan strategi untuk mencapai suatu tujuan kurikulum, seperti mencapai KKM, dan harus menyesuaikan kriteria. Dan yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Sebagai guru kita harus mengevaluasi sebagaimana di dalam kurikulum itu kita harus mengevaluasi setelah pembelajaran selesai atau di kemudian hari pas setelah mereka mendapatkan pembelajaran baru kita harus mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hani Funika. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di sekolah dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar yang sesuai dengan prinsip dan tuntutan dari kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu program pendidikan. Adapun pelaksanaan administrasi kurikulum di tingkat kelas ataupun dalam proses pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penyusunan program pengajaran semesteran, di mana tujuan dari penyusunan program pelaksanaan pengajaran semesteran ini yaitu menjabarkan bahan ajar yang disajikan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu penyusunan persiapan mengajar, di mana di sini sebelum guru memasuki kelas untuk mengajar, guru hendaknya mempersiapkan baik itu media pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain yang akan diperlukan atau dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, pada pelaksanaan proses belajar mengajar ini merupakan tahap yang sangat penting, di mana terjadinya proses interaksi antara murid dan guru. Dan di sini juga guru bisa mengetahui karakter-karakter siswa, sehingga guru bisa menyesuaikan alat dan bahan ataupun media pembelajaran ataupun metode apa yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana selain kegiatan belajar mengajar di kelas, siswa juga membutuhkan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk pengembangan bakat yang ada pada anak di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu setelah dari pelaksanaan kurikulum ada yang namanya pengawasan kurikulum, di mana pengawasan ini dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Kemudian fungsi dari pengawasan ini juga sebagai administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi kurikulum ini sangatlah penting. Melalui kegiatan evaluasi kurikulum ini, kita bisa mengetahui sejauh mana pencapaian pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini. Evaluasi ini dilakukan agar kita bisa melakukan perubahan kurikulum ke yang lebih baik untuk mencapai mutu pendidikan. Pada evaluasi kurikulum ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada evaluasi belajar. Evaluasi belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses belajar dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Pada evaluasi belajar ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar, dan
untuk menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian untuk siswa tersebut. Selanjutnya yang kedua ada evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Evaluasi program pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah terlaksana, dan hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindak lanjut berikutnya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan, serta melalui pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi kurikulum. Selain untuk menciptakan generasi yang cerdas, namun guru harus juga berperan dalam pembentukan karakter siswa.